Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol bareng sama saya punya kawan satu dari Sorong, Papua Barat. Dia menurut saya sangat menginspirasi saya secara pribadi. Saya adalah CEO dari JustGo, sebuah platform digital untuk menjual paket wisata ekoturism, dan juga kami membuat e-commerce seperti Tokopedia dan lain-lain untuk menjualkan produk-produk UMKM lokal. Jadi teman-teman di sini yang punya produk UMKM lokal silakan bergabung sama kami. Dan yang ketiga adalah kita mengembangkan pelatihan guide-guide dari anak-anak masyarakat Papua. Halo Om Teguh, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik, Coach. Om Teguh di mana ini? Posisi lagi di Sorong saja. Oke, bagaimana Sorong PSBB atau bagaimana? COVID-nya aman? Sorong, alhamdulillah dari pertama diumumkan COVID sampai sekarang Sorong tetap seperti ini saja. Iya. Saya sekarang lagi sibuk develop aplikasi untuk JustGo. Jadi kemarin aplikasinya ini kalau yang belum tahu ini mungkin saya info sedikit. JustGo itu salah satu bentuk platform pariwisata di mana turis-turis nanti pakai aplikasi terus dipermudah lah beli paket trip, beli oleh-oleh sama event di situ. Nah, sekarang lagi sibuk ini saja desain aplikasinya terus sama develop aplikasinya. Gitu. Sip. Lanjut sedikit tentang aplikasi yang tadi itu, kira-kira sudah running atau masih on the way? Kalau masih on the way, kira-kira kapan nih teman-teman sudah bisa menikmatinya? Nah, jadi ceritanya ini saya coba agak tarik mundur sedikit. Itu kan saya aktif di aplikasinya tuh sudah launching Om Supe. Jadi aplikasinya sudah launching, tetapi dia hanya berbentuk informasi pariwisata. Jadi spot-spot, kemudian akomodasi, kemudian transportasi, semua ada informasinya. Tapi tidak ada, dulu waktu kita pernah ngobrol itu, ini juga salah satu inspirasi yang mendorong saya juga, Om Cupe waktu itu bilang, ini udah bagus nih Om Teguh, tetapi customer itu tidak diarahkan, habis ini terus mau kemana itu bingung. Nah, sehingga kita lagi develop perkembangan next versi lah dari aplikasi ini untuk bisa payment, jadi bisa beli di situ, bisa bayar di situ, sama seperti aplikasi-aplikasi unicorn yang sudah ada. Jadi kita berharap paling tidak dari sisi pariwisatanya lebih mudah lah. Tapi karena COVID sehingga kita runningnya sebenarnya kan kita fokus tadinya itu sebenarnya untuk video-video pariwisata, terus kita bikin konten dan lain-lain. Tapi karena pandemi, jadi kita fokus betul-betul untuk pengembangan aplikasinya. Karena kebetulan kita kan repot juga ya Coach ya kalau pariwisata mati. Jadi saya alihkan sementara ini perusahaannya ini Just Media Digital itu untuk ambil proyek-proyek IT, pembuatan website, aplikasi, dan lain-lain. Sembari saya juga membuat aplikasi JustGo juga. Kalau untuk pertanyaan launchingnya sendiri itu, sebenarnya rencana itu mau anniversary-nya JustGo di Juli, tanggal 17 Juli. Cuman kalau dilihat ini masih pandemi, jadi kita nunggu keputusan, misalnya pariwisata sudah dibuka, nah kita sebelum itu kita udah launching. Paling tidak, mungkin akhir-akhir tahun lah. Ya November mungkin. Untuk customer service-nya ada nggak Om? Atau langsung dia dialihkan ke mana ini buat teman-teman yang butuh informasi? Nah, jadi
sementara waktu tidak punya customer service admin yang standby 24 jam, tetapi kita bisa dikontak melalui WhatsApp, ada nomornya di websitenya atau di aplikasinya. Terus juga Instagram bisa di DM, kemudian di YouTube juga kita lumayan aktif, di Just Go TV juga kita lumayan aktif. Tapi paling aktifnya sih Instagram, Coach. Cupe. Jadi di DM ya, paling tidak di DM justgo.id. Ya, jadi buat teman-teman teman-teman Melanesia Freedive semua di seluruh Indonesia yang nonton video ini, kalian follow akun Just Go ID di Instagram dan jangan lupa buat subscribe Just Go TV di YouTube. Oke, gas. Jangan lupa juga ini lonceng ini dinyalakan nih, biasanya sering ada yang subscribe tapi lupa nyalakan lonceng itu. Betul. Oke, jadi ada loncengnya di situ, kalian padamkan lampunya. Oke, guys, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa saya ajak Om Teguh untuk ngobrol? Dia ini juga sebenarnya seorang freediver. Kita bisa lihat dari baju yang dia pakai ya, baju seorang freedive. Jadi salah satu member dari seorang freedive, terlisensi sebagai seorang AIDA 2 freediver. Jadi sudah sah lah istilahnya, skillnya dia sudah tahu, beberapa teori-teori dasar dia sudah tahu. Nah, saya mau tanya ini, di samping kesibukan ngurus kerjaan lah ya, di belakang laptop dan segala macamnya, kira-kira awal mula kenal sama dunia underwater ini kapan dan bagaimana ceritanya? Coba berbagi cerita sedikit. Ini saya cerita sudah mulai mengenal secara teori kah, atau dari senangnya dulu nih, maksudnya? Oh, enggak. Jadi begini. Tertarik nih? Enggak. Jadi yang saya mau ini turning point-nya waktu saya suka sama underwater. Oke. Siap. Oke. Jadi ceritanya itu saya sebenarnya sudah suka, artinya apa ya? Kalau orang Sorong bilang molo-molo lah, orang Papua ini bilang molo-molo, kita menyelami itu. Saya sudah mulai otodidak langsung itu dari 2010 ya. Saya waktu itu habis kuliah itu, terus ada libur sebentar sebelum wisuda itu, pulang ke Sorong, Papua sini, terus ke Raja Ampat. Nah, dari situ tuh sebenarnya skill otodidak molo-molo tuh sudah ada dari kecil. Itu memang mana di tembok lah, orang sini karena rumah dekat tuh. Cuman cuma maksudnya yang betul-betul kayak lihat ke bawah, snorkeling, kemudian menikmati karang, ikan, keindahan bawah laut itu tahun 2010, Om Cupe. Jadi itu saya merasa bahwa saya merasa bahwa gila ini, karena ya kalau mau dibilang tinggal di Sorong tapi sampai lulus kuliah S1 saya nggak pernah ke Raja Ampat. Jadi saya baru pertama kali ke Raja Ampat itu, dan baru pertama kali itu snorkeling, baru pertama kali ke Raja Ampat, dan pertama kali langsung di Genua. Jadi langsung dapat kayak langsung, wah gila ini ada dunia lain yang keren sekali. Underwater nih. Betul. Jadi saya tertariknya di situ. Oke. Kalau khusus freedivingnya? Nah, kalau khusus suka freedive itu awalnya sih sebenarnya mungkin lebih kerasa penasaran ya, Om Cupe. Jadi sering-sering nonton YouTube, lihat-lihat orang pertama tuh cuma search saja bagaimana teknik menyelam kok bisa tahan napas lama, kemudian kok menyelam dalam tuh kuping tidak sakit. Nah, itu saya search di YouTube. Nah, kebetulan yang keluar tuh kan rata-rata freedive gitu. Cuma video-videonya tuh waktu tahun ini kan saya sukanya itu baru-baru lah, sekitar tahun 2017 itu baru search di YouTube, itu baru 2016. Itu senang lihat-lihat video-video tentang freedive. Cuman lebih banyak itu bukan ke tutorial sebenarnya, lebih banyak itu kayak video video bebas ya. Video personal atlet freedive gitu. Nah, saya lihat mereka sepertinya asik sekali. Nah, sehingga terus-menerus menonton. Akhirnya saya coba-coba sendiri lah di kolam renang dan segala macam, dan selalu tidak berhasil karena tidak tahu ilmunya dan tidak juga bertanya. Gitu. Sehingga sangat senangnya hobi sekali itu, yang jadi membuat itu sebagai rutinitas, hobi, kemudian gabung komunitas itu pada saat 2017 November.
pada saat Sorong Freedive itu terbentuk sudah 3 bulan atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan itu, nah itu saya baru gabung di Sorong Freedive, nah itu langsung mencintai, karena waktu itu begitu belajar langsung, astaga ternyata begini, karena sudah tahu sebelumnya tapi tidak tahu nih bagaimana caranya. Oke, jadi itulah salah satu. Kalau saya mau tambahan, pertemuan antara apa yang saya sudah sering lihat ini dengan ternyata teorinya ada. Nah itu pertemuan itulah yang bikin saya jadi senang sekali sama Freedive. Oke, jadi inilah gunanya komunitas di tiap daerah ya. Jadi kita nggak tahu loh, ternyata di rumah, di luar sana banyak teman-teman sebenarnya yang suka, cuman mereka takut sendiri, kemudian nyari wadahnya. Jadi tidak ada komunitas. Ya, jadi ini memang salah satu manfaat dari komunitas ya. Jadi apalagi zaman sekarang kan komunitas sudah tersebar kemana-mana, jadi saya rasa sudah tidak terlalu susah. Kalau teman-teman yang masih sendiri di daerah masing-masing, coba untuk create komunitasnya, tidak susah karena teman-teman di Sorong sudah buktikan dan akhirnya mereka sekarang jadi salah satu komunitas yang cukup besar ya, khusus untuk Indonesia bagian timur. Ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi singkat ceritanya akhirnya Om Teguh punya minat sama underwater ini, yang tadi iseng-iseng snorkeling akhirnya suka sama dunia freediving, kemudian memberanikan diri untuk bergelut di dunia, memberanikan diri untuk teredukasi lah, diri untuk teredukasi. Kemudian tahu informasi. Mungkin saya tambahkan sedikit Om Cupe. Boleh. Kalau untuk itu tadi kan turning point di mana saya sangat cinta sekali sama freedive. Tapi bagaimana saya menjadikan itu sebagai kayak saya harus tahu nih teorinya dan saya harus sekali di freedive itu. Karena itu berhubungan dengan Just Go, karena kan trip Raja Ampat dan segala macam itu pada saat itu saya jadi guide juga, jadi mau tidak mau tuh harus punya skill. Pintar ini dia punya skill, masa tamu turun kita nggak bisa dan segala macam, harus tahu safety lah paling tidak, sehingga saya beranikan diri untuk mengambil license. Betul. Kalau tahu Melanesia Freediving dari mana? Awalnya dari komunitas itu kah, atau memang sudah pernah search atau pernah tahu sebelumnya? Nah, ini lucu. Jadi ceritanya itu saya waktu itu ini sebut yang lain dulu nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Iya, jadi ceritanya tuh dari saya lupa namanya itu. Punyanya Yuji itu apa ya? Wonder Blue. Jadi saya search di Instagram itu Wonder Blue keluar. Wonder Blue keluar. Terus dari foto-foto itu, kalau tidak salah tuh ada fotonya Om Cupe sama Yuji. Kalau tidak salah ada fotonya Om Cupe sama Yuji. Entah itu di Instastory kah, entah itu di feed kah, saya lupa. Nah, kebetulan waktu itu juga saya melihat pokoknya semua akun-akun freedive lah. Apnea Surabaya, kemudian Melanesia, itu saya sudah lihat. Nah, terus sewaktu-waktu, ini setelah saya gabung di Sorong Freedive, tapi saya belum tahu tentang Melanesia Freedive. Nah, waktu itu di ketua Sorong Freedive ini Om Ardi, saya lihat fotonya lagi sama Om Cupe juga. Jadi saya pikir di Yuji ini ada fotonya Om Cupe, di Om Ardi ini ada fotonya Om Cupe. Ini siapa? Jadi saya tahu Melanesia Freedive itu bukan karena Melanesia Freedive-nya, tapi Om Cupe-nya sebenarnya. Iya. Jadi, memang betul. Saya lihat ini kenapa ada dua orang yang saya ini siapa sih? Terus saya lihat, wah ini kayaknya instrukturnya Om Ardi. Nah, saya lihat dari situ, ternyata yang punya Melanesia. Nah, waktu itu pada saat saya lihat tag-nya Om Ardi itu, akunnya Om Cupe itu masih followernya sedikit karena akun pribadi. Akun pribadinya kan tidak ini kan, lebih ke kehidupan pribadi. Tapi di situ ada tulisan Melanesia. Tulisan Melanesia Freedive. Saya baru tahu dari situ, sehingga saya tidak dijelaskan siapapun sih, cuman saya tahu dari Om Cupe-nya dulu. Om Cupe punya Instagram dulu, baru saya ke Melanesia Freedive. Iya, betul. Kalau dengan Yuji memang dulu awal-awal saya juga start belajar, memang sering sama Yuji, sama teman-teman yang lain, jadi mungkin ada video di situ. Oke lah, maksudnya ini sekedar informasi juga bahwa memang di luar sana banyak yang tahu Melanesia saja, banyak yang tahu si Cupe saja, mereka jarang ada yang tahu bahwa Melanesia itu Cupe itu Melanesia, tapi it's okay lah. Kemudian singkat ceritanya Om, setelah Om ikut kelas dan lain-lain, kira-kira setelah itu menurut Om Teguh ini freediving itu seperti apa? Apakah dia ini sangat susah atau memang dia ini aktivitas yang kayaknya
ini bukan dunia aku deh, terlalu susah menurut saya. Jadi saya mending ke scuba aja deh, karena saya juga terlanjur suka sama underwater. Kenapa saya harus disusahin dengan tahan napas? Atau ada opini lain tentang freediving? Nah, jadi Om Cupe, saya ini orangnya tuh agak unik. Uniknya tuh begini. Saya biasa kalau sesuatu yang saya coba di kulitnya, kemudian saya tidak tertarik, saya tidak akan terus-menerus terjun ke dalam. Nah, tetapi kalau saya tahu dari kulitnya kemudian, wah ini menarik nih. Kemudian saya terjun ke dalam itu, saya justru saya tidak mau mencoba yang lain. Contoh nih, terkait scuba. Sampai hari ini, walaupun di Sorong Freedive itu sering ada pelatihan scuba juga, saya tidak ikut. Bukannya tidak mau, mungkin suatu saat saya akan mencoba dan tertarik. Tapi saya lebih senang itu keindahan freedive. Itu saya tidak tahu ya menjelaskannya bagaimana ya. Keindahan freedive ketika kita lihat orang freediving itu dengan simple, dengan yang seadanya, menggunakan satu napas yang kita punya, kemudian kita turun ke underwater, itu yang menurut saya sukanya di situ. Sehingga pada saat suka menjadi hobi, masuk komunitas, kemudian sampai ambil license, kemudian sampai disinkronkan sama saya punya kerjaan sebagai guide waktu itu menjadikan saya sangat cinta kepada freedive. Nah, sehingga karena sangat cinta kepada freedive, sehingga ingin tahu lebih jauh, dan menurut saya mengambil license di waktu itu Om Cupe sebagai instruktur di Malaysia, itu pikiran terbuka jadinya, oh ternyata tekniknya seperti ini. Akhirnya rasa untuk mencoba lebih jauh, lebih dalam lagi tuh muncul karena senang terus. Jadi saya gitu. Jadi kalau sudah senang di kulitnya, saya nggak akan coba yang lain dulu. Saya maunya terus dulu di situ. Gitu. Memang, saya terima kasih sekali nih, karena lawan bicara saya ini kan sebenarnya Bapak dosen ya. Jadi kalau Bapak dosen sudah menilai seorang bagus, berarti wah itu saya sudah terima kasih banget. Iya toh. Dan Om Cupe ini bukan hanya pujian ya, maksudnya artinya ini saya mau tambahkan begini. Iya. Enaknya adalah ketika Om Cupe menjelaskan itu tidak ngejudge. Nah, itu yang bikin semakin cinta di freedive itu karena tidak ngejudge itu gitu. Karena kebanyakan kalau saya ngobrol sama teman-teman lain, saya ada punya teman juga di Surabaya yang freedive juga, tapi saya nggak tahu dia menggabung komunitas atau enggak. Ya orangnya tuh ngejudge. Nah, sehingga aduh kayak ragu-ragu, bukan tidak mau mencoba, tapi ragu-ragu ini benar apa enggak. Gitu ceritanya. Saya lebih senang karena tidak ngejudge-nya itu, Om Cupe. Iya. Karena memang kan kita sama-sama belajar dari nol ya, susah-susahnya sama-sama. Jadi kalau harus ada yang dijudge kayaknya tidak fair lah. Lagian apa juga yang mau dijudge. Oke. Iya. Kemudian ada niatan buat join kompetisi nggak? Oh iya. Jadi ini mungkin saya cerita pandangannya ya, bukan niatannya mungkin. Nanti kita akan lari ke situ. Jadi kalau Om Cupe tanya niatannya, mungkin saya tidak punya niat untuk ikut kompetisi nih ceritanya. Jadi tetapi untuk niatan meningkatkan skill freedive itu saya sangat niat sekali. Nah, pandangan saya itu maksudnya begini. Tujuan saya mengambil license di freedive waktu itu adalah untuk satu, kesenangan saya pribadi, keamanan saya di underwater, kenyamanan, tahu safety dan segala macam, dan juga tahu prosedur. Jadi tujuan saya tuh lebih situ. Ketika itu terpenuhi, saya tinggal repetisi untuk meningkatkan skill itu. Tetapi untuk join kompetisi, jujur, kalau pandangan saya waktu itu ada mini kompetisi di Sorong Freedive pernah diadakan. Wah, itu asik dan menarik sekali, Om Cupe. Saya bilang kalau mungkin saya ikut kompetisi mungkin saya akan ketagihan, tapi sepertinya saya punya kerjaan yang lain. Betul. Sehingga terus saya orangnya tidak bisa multitasking, jadi kayak kalau nanti terbagi begitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini opini saya sudah banyak meeting Zoom juga dengan teman-teman yang lain, semua punya opini yang berbeda-beda. Semua punya
alasan yang berbeda dan semuanya masuk akal. Termasuk saya juga kan punya dasar sendiri, Om Teguh juga punya sendiri. Dan itu masuk akal. Oke, kurang lebih begitulah teman-temannya. Jadi sekali lagi saya mau kasih ingat ke teman-teman bahwa Om Teguh ini domisili di Sorong, dia anak muda di Sorong, kemudian seorang freediver juga, kemudian punya bisnis platform digital yang sementara dia garap, mudah-mudahan secepatnya bisa beres. Nah, amin. Saya mau tanya Om Teguh soal terakhir ini mungkin soal perkembangan soal update isu-isu tentang rasisme lah di Indonesia ya. Maksudnya kan yang selalu kita yang di timur yang selalu jadi korbannya. Yang selalu jadi korbannya ya selalu di kita. Maksudnya saya pun sendiri pernah jadi korban secara langsung, begitu mereka selalu menganggap bahwa kita yang di timur ini selalu selalu tertinggal masalah informasi, kurang update lah. Betul. Kita selalu dianggap kurang update, kita selalu dianggap kayak kita jadi ekor terus lah. Ekor terus, betul. Mereka beberapa oknum, kita bilang oknum aja karena sebenarnya tidak semua juga kawan-kawan di daerah barat yang segitu. Oknum-oknum ini selalu merasa buat pola bahwa memang kita ini selalu ada di bagian belakang dan mereka ada yang di depan. Itu saya rasakan sendiri dan saya cuma mau kasih tahu kalau Om Teguh sebagai penggiat atau istilahnya seorang kreator lah, kreatif, apalah istilahnya, anak muda yang memang betul-betul bergerak progresif untuk dorong bidang industri pariwisata di Kota Sorong dengan buat platform digital, dengan begini belajar ke sini kan sebenarnya secara tidak langsung untuk membawa nama daerah kita sendiri ya, selain pribadi. Nah, Om Teguh melihat isu ini seperti apa? Nah, jadi saya mungkin agak singgung sedikit tentang pengalaman. Jadi kalau saya sih orangnya tuh malas tahu ya, maksudnya tipe-tipe orang yang sebenarnya tidak peduli, malas tahu kalau terkait komen atau hal negatif. Tetapi kalau yang positif tuh saya akan kejar, saya akan senang untuk mendengarkan. Jadi betul-betul saya sudah melatih, saya punya diri untuk orang komen negatif model kayak bagaimana, saya tidak akan pernah dengar, saya tidak akan mau, saya tidak peduli. Nah sehingga dulu pengalaman saya itu ya oknum-oknum yang dulu, karena saya juga kuliah di Jawa, kemudian berinteraksi di sana, tinggal di sana sama hampir 10 tahun di sana, sehingga itu terasa sekali, terasa intimidasi hal-hal yang mungkin dianggap bercanda, tetapi pola bercandanya itu kayak terstrukturisasi, karena betul. terus menerus dikoki dengan berita-berita kacau di wilayah timur, di perang orang yang jahat-jahat di Papua, sehingga karena dicekoki begitu mungkin mereka jadi punya pemikiran yang agak menyimpang tentang kita. Nah, pada saat saya kuliah itu saya sempat mengalami ketidakpercayaan diri karena intimidasi dan segala macam, sehingga saya berusaha untuk melupakan Kota Sorong loh. Jadi saya belajar, saya harus belajar bahasa Jawa, saya harus masuk ke saya punya teman-teman di Jawa, sampai segitunya. Sehingga pada suatu ketika saya menyadari diri bahwa rasanya tuh sangat tidak nyaman kan, karena kita ini orang Papua ini punya sifat itu kayak mudah bergaul, tidak tahan diri, kemudian suka mendengarkan orang dan lain-lain, sehingga saya membuat gimmick dengan bahasa. Jadi waktu itu saya sudah apapun teman saya ngobrol, saya pakai bahasa Sorong, pakai bahasa Sako, Trabisa, apa segala macam, dan menunjukkan bahwa saya punya identitas Papua. Sehingga teman-teman itu malah melihat keunikan itu dan mereka tuh jadi tertarik. Nah, karena mereka tertarik, mereka mau belajar. Nah, karena mereka mau belajar, akhirnya tanya-tanya terus ke saya. Nah, transisi dari dulu saya diintimidasi sampai di posisi ini, itu adalah transisi di mana ternyata saya melihat yang harus membuat mereka berpikir berbeda adalah dengan kita pribadi jangan membuat diri kita tuh terintimidasi. Betul, itu paling penting. Karena poin pentingnya adalah dulu saya waktu dibercandain dan segala macam itu kan saya malas tahu komen Cupe. Tapi lama-lama itu kayak
kita tuh mau berantem hanya gara-gara dibercandain. Saking diintimidasi begitu-begitu. Nah, tetapi kalau kita menunjukkan itu, artinya mereka ya merasa iya benar. Tetapi kalau kita mencoba diri untuk menunjukkan identitas kita, Papua itu sebenarnya begini, kita juga bisa begini dan begitu. Nah, mereka melihat ada keunikan tersendiri dan mereka mau tahu tentang Papua. Nah, sehingga hal itu yang bisa membuat hal seperti ini terjadi, apalagi dicokoki dengan berita-berita yang tidak pada sebenarnya kondisi aslinya seperti apa. Dan karena banyak kayak tamu-tamu saya dari Jakarta dan segala macam yang tidak pernah ke Papua sini, itu langsung berpikiran beda ketika pulangnya. Iya, gitu, betul. Dan contoh kasus juga kawan-kawan kita yang ke Papua yang istilahnya mungkin ikut keluarganya termutasi, akhirnya sekolah lama besar di Sorong, akhirnya mereka contoh kasus lah teman-teman dekat kita yang memang suku Jawa atau teman-teman dari Indonesia Barat pas ke Sorong atau pas ke Papua lah, mereka sangat erat sekali hubungannya dengan kita. Erat. Berbeda dengan kalau misalnya kita yang ke Jawa itu main ke Jawa. Adaptasinya itu susah, lama banget, harus melewati proses. Adaptasinya betul. Nah, itu yang menurut saya memang agak nyambung dengan yang tadi Om Teguh ngomong bahwa kita ini lebih cepat untuk bergaul, lebih cepat untuk memahami karakternya orang dan lebih cepat untuk menghargai orang. Betul. Memang yang sebaliknya itu betul itu maksudnya saya baru terpikirkan juga. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, jadi ini Om Teguh ini hanya contoh kasus yang paling kecil saja loh dari banyaknya anak muda yang kreatif di Papua, di tanah Papua, mau di Papua atau mau di Papua Barat, masih banyak sekali. Nanti saya coba hadirkan mereka satu persatu, kita coba ngobrol sama mereka supaya ada bukti bahwa tidak hanya omongan saja, bahwa memang kita memang bergerak. Oke, kalian bisa lihat hasil karya dari Om Teguh di channel YouTube-nya dia di Just Go TV. Kalian boleh lihat konten-kontennya dia, kalian boleh lihat juga, kunjungi dan follow akun Instagram-nya dia di justgo.id ya. Justgo.id. Justgo.id, kalian follow, kalian kepoin semua informasi-informasi di situ. Berdoa mudah-mudahan si COVID-19 ini bisa cepat selesai supaya amin. Supaya rencana kedepannya Just Go tim ini bisa langsung jalan. Oke? Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak lagi sudah diundang ke Melanesia YouTube channel YouTube-nya. Saya terima kasih banyak. Kurang lebih begitu video dari saya, Om Teguh. Terima kasih banyak. Cukup sukses selalu, semangat selalu. Siap. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana jangan lupa juga subscribe channel Melanesia Freedive, aktifin loncengnya, dan kalian boleh share ke teman-teman kalian yang lain supaya informasi-informasi yang ada di channel Melanesia Freedive bisa tersampaikan. Oke, kurang lebih begitu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Bye-bye.